Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mengapa Indonesia disebut sebagai poros? Karena Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, juga laut yang termasuk zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen dengan luas mencapai 2,9 juta kilometer persegi. 75% total luas Indonesia adalah perairan. Mengapa harus Indonesia yang menjadi porosnya? Karena pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari barat ke Asia Timur. Sekitar 40% perdagangan dunia ada di kawasan ini. Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik geografis, geopolitik maupun geoekonomi. 5 pilar utama. Yang pertama, membangun kembali maritim. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Berikutnya, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Yang berikutnya, membangun kelautan dan pertahanan maritim. Yang berikutnya ada penguatan ekonomi maritim. Selain menjaga kedaulatan laut, juga dimaksudkan memberi nilai tambah bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan. Pemberantasan illegal fishing. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan secara ilegal atau illegal fishing. Apa manfaat pemberantasan illegal fishing? Yang pertama, angka pencurian ikan turun drastis dan juga peningkatan populasi ikan di kawasan perairan laut Indonesia. Pembangunan tol laut. Tujuan pembangunan tol laut adalah yang pertama, mengambil potensi ekonomi dari kepadatan lalu lintas kapal-kapal yang melalui perairan Indonesia. Tentu mensyaratkan infrastruktur kelautan harus dibangun dan dikembangkan secara berkala. Pelabuhan tol laut Indonesia. Saat ini, total jumlah pelabuhan baik komersial maupun non-komersial berjumlah 1.241 pelabuhan, di mana satu pelabuhan melayani 14 pulau atau 14,1 pulau per pelabuhan. Keadaan infrastruktur ini masih belum ideal jika dibandingkan dengan rasio di negara kepulauan lain di Asia. Potensi sumber daya kelautan di Indonesia ada beberapa. Yang pertama, sumber daya perikanan. Yang kedua, energi kelautan. Yang ketiga, migas. Kemudian ada wisata bahari, industri maritim, dan juga transportasi. Pengelolaan sumber daya maritim di Indonesia. Yang tahap pertama adalah menjaga keseimbangan produksi. Yang kedua, menjaga kelestarian sumber daya. Yang berikutnya ada sosialisasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan kepada masyarakat. Baik, sekian dari hasil presentasi saya.